Ya kalau memang kemudian di MK-nya kemudian disetujui untuk ada calon wakil presiden di bawah 40 tahun, ya mungkin saja bisa kemungkinan Mas Gibran yang maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih membahas dan sangat menarik ya berkaitan dengan Gibran yang sekarang masih dipermasalahkan tentang dinasti-dinasti. Nah, coba kita lihat bagaimana sebenarnya Gibran sebelum dipinang Pak Prabowo. Tentu saja dari PDI pun juga menghendaki, dari Nasdem untuk dipasangkan Anies juga menghendaki. Nah, kedua partai ini atau capres ini antara capresnya PDI dan Nasdem sebenarnya sama-sama menghendaki Gibran. Namun begitu dipinang oleh Pak Prabowo, maka menjadi ramai, dan itu saja tentu saja ini menjadi pembahasan ya dari awal sampai Gibran dipinang Pak Prabowo sampai sekarang pun kata-kata kalimat dinasti masih disebut. Oke, kita ikuti telah memberikan statementnya tentang Gibran. Kita ikuti sekarang. PDI Perjuangan Puan Maharani memberi sinyal menjadikan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres Ganjar. Menurut Puan, peluang terbuka jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan untuk menurunkan syarat usia cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Ya kalau memang kemudian di MK-nya kemudian disetujui untuk ada calon wakil presiden di bawah 40 tahun, ya mungkin saja bisa kemungkinan Mas Gibran yang maju. Wakil Ketua Umum atau Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali mengisyaratkan terbuka peluang bagi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden atau cawapres untuk mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. Anies sendiri dibebaskan oleh Nasdem untuk menentukan siapa sosok cawapres yang akan dia tunjuk. Ali menyebut jika kemudian Gibran dipantaskan untuk menjadi cawapres Anies, kenapa tidak? Boleh-boleh saja, politisi Nasdem mendukung Gibran sebagai cawapres Anies. Soalnya, Gibran terbukti mampu menjalankan tata kelola pemerintah daerah di kota Solo dengan baik. Anies Baswedan tentu sangat senang jika Gibran bisa menjadi cawapresnya. Sebab, nama Gibran bisa menaikkan elektoral Anies yang masih lemah. Demikianlah pernyataan Mbak Puan ya. Mbak Puan sebenarnya secara organisasi tempo hari juga sudah menyampaikan bahwa kalau Gibran itu direstui oleh MK tentu saja tidak menutup kemungkinan. Kemudian Anies juga sama ya. Semua menghendaki Gibran untuk menjadi wakilnya presiden. Nah, bagaimana? Sekarang begitu Gibran menjadi wakil Pak Prabowo, kemudian jadi ya suaranya terbanyak, maka semua bully atau mengolok-olok atau mengejek bahwa itu adalah anak ingusan ya, yang tadinya dikatakan anak yang punya berprestasi, sekarang dikatakan anak yang ingusan. Itulah politik, saudaraku. Jadi kalau saya paham betul ya tentang ini, bahwa yang saya menjadi kasihan itu kan bagi mereka-mereka, dan saya tahu elit politik pun dalam berbicara seperti itu kan sudah tahu ya,
bahwa Gibran itu memang adalah calon potensi yang sangat akan mendukung tentang, karena ada silsilah dari Pak Jokowi yang dicintai masyarakat. Secara tidak langsung anaknya juga dicintai masyarakat, apalagi di Solo juga prestasinya luar biasa. Nah, dan semua elit-elit politik yang berbicara di media sosial, di media televisi, itu tahu persis ya bahwa semua menghendaki Gibran untuk jadi wakilnya ketika itu. Nah, begitu sekarang kalah atau suaranya lebih besar daripada suaranya Pak Prabowo, sekarang semua mengejek. Nah, ejekan ini tujuannya apa? Ya, dikatakan curang dan sebagainya. Ini yang kasihankan masyarakat ya, yang tidak tahu apa-apa, dimakan omongan seperti itu, kayak Gibran itu betul-betul jelek. Inilah sifat munafik ya. Nah, itulah politik. Oleh karena itu kami kan menghendaki kalau bisa masyarakat tidak perlu terlalu jauh kita membiarkan ke sana ya. Itu adalah ulah politik ya, elit-elit politik yang semacam itu menggodok, menggoreng untuk menilaikan nilai tawar politiknya, sehingga walaupun kalah itu tidak akan menjadi terlalu rendah gitu. Saya masih punya nilai daya tawar ketika nanti menjadi langkah-langkah politiknya. Ini yang kasihan kan masyarakat ya, yang diadu domba ya, pro dan kontra, dikiranya itu yang kalah itu, yang sekarang kalah itu mulus-mulus saja, ternyata juga lobby. Hanya ketika itu tidak bisa menggait Gibran, itu aja. Dan oleh karena itu adalah kita segera sadarkan diri ya, sampai mengajukan hak angket ya tentang penyelenggaraan pemilu, padahal jelas-jelas yang menyerahkan adalah KPU. Personel KPU itu juga dipilih dari DPR, bukan yang milih presiden, tapi DPR yang memilih personel KPU. Itu adalah yang mengangkat juga atas undang-undang pun yang dibikin juga DPR. Ya, sebenarnya kita harus menyadari ya. Jadi kalau bisa saudara-saudaraku yang dari daerah-daerah, kita jangan terpaut dengan yang disampaikan adu domba yang disampaikan oleh elit politik. Mereka sebenarnya tahu semua mengendari Gibran. Dan salah satunya kalau Gibran itu menjadi wakilnya, itu di atas 60% akan jadi. Ini kan juga sudah dibuktikan oleh Pak Mahfud sendiri. Pak Mahfud sendiri itu loh sudah berbicara. Ya, menyatakan bahwa ketika itu 5 hari sebelum Gibran dicalonkan digait oleh Pak Prabowo, Pak Mahfud sudah optimis jadi wakilnya Pak Ganjar. Jadi, nah begitu Gibran diambil sama Pak Prabowo, kalkulasi sudah berubah. Nah, itulah kalkulasi sudah berubah. Tuh, sehingga kita tidak boleh munafik ya tentang hal ini. Tentu saja semua sebenarnya juga menghindari Gibran yang disebut anak ingusan, padahal mereka juga potensi, mereka juga bisa mengelola sebuah pemerintahan di Solo dengan baik ya. Ya, marilah kita saudaraku, kita jangan mau dari domba, sekali lagi jangan mau dari domba ya. Semua itu munafik ya, semua itu menghendaki Gibran untuk jadi wakilnya. Hanya yang berhasil mengambil Gibran itu Pak Prabowo. Saya kira itu. Mari kita sama-sama berpikir sehat, berpikir waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.